Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya pada channel Liputan Mas Eko. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bagaimana kisah senyum manis seorang guru. Menjadi guru bukan suatu hal yang mudah, banyak tantangan, kesulitan, maupun hal-hal yang lain yang harus ditempuh untuk menjadi seorang guru. Seorang guru harus berjuang keras, membuat anak didik yang dari tidak tahu menjadi tahu itu sangat susah sekali. Nah, pada kesempatan ini, inilah saya akan memberikan cuplikan di mana seorang guru yang sudah bertahun-tahun menggeluti bidang pendidikan, bahkan berpuluh-puluh tahun di bidang pendidikan, akan memberikan cerita kisahnya untuk kita semua. Semoga dapat motivasi kita semua untuk menjadi guru yang baik. Mari kita ikuti video berikut. Pengalaman saya kalau diceritakan nggak selesai satu hari ya, tapi sedikit saja akan kami ceritakan pengalaman. Kebetulan Suster Fidelis, beliau lagi sakit. Suster Fidelis ini yang selalu manggil saya berjawa, ya. Jadi tantangan saya masuk di Santa Maria itu pertama dulu bahasa, karena tahu saya yang pasti saya wong Jawa, kan? Jadi pertama tantangan saya bahasa, kedua masyarakat, ya. Jadi siswa pun setiap tahunnya, setiap rombelnya berganti, karakter siswa bermacam-macam. Jadi padahal terkenal orang Jawa itu lemah lembut, tapi salah itu penilaian orang. Kenapa aku katakan salah? Justru akulah yang jadi guru paling galak di Santa Maria, terkenal. Padahal nenek moyang kelas 1 aku. Dari begitu masuk, tahun pertama ditempatkan suster di kelas 2. Tahun selanjutnya masuk di Santa Maria ini. Nah, ini Suster Fidelis ini yang selalu manggil guru Jawa. Silakan Suster. Bangga sekali Suster dengan panggilan itu. Nah, itulah Suster baru cerita saya bahwa orang Jawa seharusnya lemah lembut, memberikan yang contoh yang lemah lembut di sini, tapi tidak. Ya, itulah kelas 1 berapa tahun? Tahun 1996 masuk di sini sampai sekarang 2019 balik. Berapa tahun lah Bapak Ibu Guru? 23. 2 tahun lagi dapat mahkota. Dapat. Iya. Silakan Bapak Ibu ya. Tetapi dalam kurun waktu perjuangan masuk Santa Maria ini, memang cita-citaku dulu disekolahkan orang tua saya SPG. Apa itu SPG? Nggak tahu aku tujuannya. Jadi begitu selesai sekolah ya sekolah, selesai mengerantau kan, pergi. Nggak jadi guru, pertama jadi perawat, udah salah jurusan. Tapi jadi setelah itu justru perawat ini bukan di sini lagi, di Amerika. Hebat kan? Ya, 5 tahun pun bisa saya 5 tahun. Jadi merawatlah seorang kaya yang hijrah ke Amerika, angkat keluarga mereka. Jadi aku jadi perawatnya di sana 5 tahun. Tapi pengalaman saya di Amerika
ada pembelajaran yang sangat saya berkesan. Apa? Anak sekolah di sana SD itu sistemnya inquiry, ya, menemukan. Jadi guru di Amerika enak, gajinya paling besar, pekerjaannya ringan, tidak seperti di sini. Karena memang mereka guru di Amerika hanya mengembangkan bakat-bakat anak, ya. Anak menemukan, menciptakan ide, guru membimbing. Beda dengan di sini. Gurunya lah yang diktator, memberikan ayo, bahkan sampai kalau nggak berhasil siswanya disiksa. Itulah Tetapi dengan begitu saya dulu sampai ada orang tua yang mau mendaftarkan anaknya mencari guru yang paling galak. Kenapa? Karena memang anaknya ini lumayan bandel di rumahnya kan. Jadi bilang sama suster, anakku ini bandelnya. Aku pengen gurunya yang tegas, katanya. Nah, dimasukkanlah ke kelas 1. Karena baru tahun ini saya mengucapkan terima kasih sama Suster Elisa, saya naik kelas. Tuhan memang, karena memang saya betul-betul mengeluh sama suster itu. Suster, udah sakit kepalaku, panas punggungku setiap hari. Itu tadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Bun Junta yang mengusulkan supaya guru kelas 1 dilebihkan gajinya. Ya, tapi dibilang Pak Simbolon, jangan bekerja karena uang. Jadi Bapak Ibu, seperti apapun rintangannya, Bapak Ibu tahu gajiku pertama berapa? 110.000. 110 tahun 1996, ya, itu 110. Terus gaji pertama kan, waktu itu kami baru pindah dari Jakarta, memang masih dalam amplop. Dengan bangganya aku bawa pulang, aku serahkan kepada suami. Pak, ini gajiku, gaji pertama 110. Ya, dengan 110 ini apa bisa kita buat ya? Ya, dengan 5 anak hari itu. Ya. Tapi saya selalu bersyukur, berserah pada Tuhan. Tuhan atur mak melukur. Jadi dengan gaji sebegitu saya bisa menyekolahkan anak-anak kami bisa kuliah, bisa lulus kuliah, dan sekarang sudah bekerja mereka. Puji Tuhan. Nah, yang saya maksud, mari Bapak Ibu, seperti apapun dan bagaimanapun awal tujuan kita bekerja di Santa Lucia, dan apapun rintangan ataupun tantangan yang datang, mari kita hadapi, kita percayakan kepada penyelenggaraan Tuhan, ya, sehingga apapun yang kita laksanakan, kita berikan kepada Santa Lucia, khususnya kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Semoga semuanya berhasil, anak didik kita yang kita ajari, dan kita sebagai guru, sebagai pendidik, satu kuncinya, kita harus menjiwai anak. Rupanya pengalaman tahun demi tahun, kenakalan anak semakin bertambah. Kalau kita memberikan pendekatan yang
lebih kepada anak. Anak ini bikin onar saja terus di kelas. Kalau kita tanya secara pribadi, rupanya ada yang latar belakang keluarga, ada yang pengaruh lingkungan, ada yang pengaruh, iya itu. Jadi itulah yang perlu kita gali dari peserta didik, sehingga kita akan berhasil apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada anak didik, dan kita akan membentuk karakter anak didik kita. Dan kita selalu senantiasa bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Kiranya pengalaman saya ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, bagaimana sahabat? Menarik bukan kisahnya? Guru itu adalah digugu dan ditiru. Untuk itu, marilah kita menjadi guru yang baik untuk anak didik kita dan menjadi contoh yang baik pula untuk mereka. Jika sahabat YouTube suka dengan video saya, tidak ada salahnya mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe, lalu klik like, komen. Nah, komennya bisa berupa motivasi yang mendukung agar channel ini lebih baik, atau request-request yang lain, misalnya tentang pembelajaran yang lain, bisa dituangkan di kolom komentar. Nah, dan bisa juga video ini di-share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain pun mengetahui apa yang kita ketahui dalam video ini. Sekian video dari saya, terima kasih.